Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Semoga saudara tetap semangat dan terus merindukan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman-Nya bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, serta memberi hikmat kepada kita di dalam melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini Engkau selalu menyertai dan memberkati. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menjalani hari ini dengan baik di dalam kasih-Mu, dan biarlah kami terus mampu berharap dan percaya hanya kepada-Mu saja. Mampukanlah kami Tuhan untuk menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh sebab itu kami mau belajar melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan memberi hikmat kepada kami untuk kami dapat melakukannya dengan baik juga di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 21 Maret 2024 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Nunga tatada jala taha porsiai holong ni rohani debata dihita. Debatado haholongoni. Jala halak namian di bagasan haholongon. Ido namian di bagasan debata. Jala debata di bagasan ibana. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salib. Yesus datang untuk disalibkan. Salib adalah lambang kasih, lambang pengorbanan. Kasih yang memberikan segalanya, berkorban untuk dia, untuk mereka yang dikasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 3:16 sangat jelas mengingatkan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita, dan kasih-Nya besar tak terbatas oleh apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kasih Allah yang begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menjadi penebus dosa-dosa kita. Ia yang datang dengan kasih-Nya, rela mati dan disalibkan untuk keselamatan kita. Tidak ada yang meragukan lagi. Tidak ada alasan kita untuk tidak percaya lagi akan kasih Allah yang begitu besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan mengasihi Dia. Karena kasih Tuhan selalu nyata. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kasih yang besar telah dianugerahkan kepada kita, telah diberikan untuk menyelamatkan kita, tentu kita harus mengasihi Dia.
Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa kita. Semua yang kita miliki harus kita persembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi memang terkadang kita sering gagal. Kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kita lebih memikirkan apa yang membuat kita bahagia, sehingga kita sering sekali melukakan hati Tuhan. Untuk memenuhi segala keinginan-keinginan daging, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan banyak orang mengira karena dia telah menerima kasih Allah, maka dia bebas melakukan apa saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangatlah jelas dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Kita sungguh-sungguh telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Masih adakah di antara kita yang tidak mengenal dan tidak percaya? Jika kita memang benar-benar percaya kalau kasih Allah itu selalu ada, oleh sebab itu saudara, kita harus tetap hidup di dalam kasih-Nya. Sebagai wujud atau sebagai pembuktian kasih kita kepada Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Bukankah itu hukum yang dibawakan oleh Tuhan? Kalau dulu di zaman perjanjian lama atau di zaman Musa, ada 2 loh batu yang berisi hukum Tuhan. 1-10. Di mana hukum yang pertama sampai keempat adalah hukum tanda cinta kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana kita menjadikan Tuhan itu adalah satu-satunya prioritas utama dalam hidup kita. Dialah satu-satunya menjadi tempat andalan kita mengadu dan berserah. Lalu yang kemudian adalah kasih kepada sesama, yaitu termaktub dalam hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Bagaimana kita bisa berhubungan, berinteraksi dengan baik dan menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada sesama kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum ini adalah hukum yang utama dan yang terutama yang harus kita jalani di dalam kehidupan. Karena memang Tuhan telah dahulu melakukannya kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mengasihi sesamamu. Karena dengan mengasihi sesama, disitulah kita dapat membuktikan kalau kita mengasihi Tuhan yang mengasihi kita. Hari ini mari kita berkomitmen, berjanji di dalam diri, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tetapi ada bagian orang lain yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita dapat membagikannya. Saudara, mari kita memikirkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita merenungkannya. Apakah kita pantas menerimanya jika kita mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita? Tetapi marilah kita mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Setiap kesempatan yang diberikan kepada kita adalah berkat agar kita dapat hidup mengasihi Dia. Dan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam mengasihi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami, kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam hidup kami. Janganlah kiranya kami hanya menjadi pendengar, hanya menjadi pembaca, tetapi kiranya kami menghidupi firman-Mu setiap hari. Ajari kami Tuhan untuk hidup saling mengasihi, saling mengerti dan peduli kepada orang lain. Karena Engkau begitu peduli kepada kami. Karena kasih-Mu begitu besar telah Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami hari ini. Mampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami sebagai tanda bukti kami mengasihi-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong kami dan memberi hikmat agar kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.